Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dwi Putri dari NIM 22002014 dari sesi 125. Yang saya hormati Ibu Dr. Sulastri SPD MPD dan Ibu Lutfiani MPD. Baiklah, di sini saya akan presentasikan ringkasan buku yang bab pertama itu tentang konsep dasar manajemen berbasis sekolah. Untuk poin A, itu new pattern manajemen pendidikan, di mana perubahan dalam manajemen pendidikan disebabkan oleh lemahnya pola lama manajemen pendidikan nasional yang selama ini bersifat sentralistik. Otonomi daerah telah mendorong dilakukannya penyesuaian diri dari pola lama menuju pola baru manajemen pendidikan masa depan yang lebih bernuansa otonomi dan yang lebih demokratis. Terdapat perbedaan yang mendasar antara pola lama dengan pola baru manajemen pendidikan. Pada pola lama manajemen pendidikan, tugas dan fungsi sekolah lebih pada melaksanakan program daripada mengambil inisiatif atau merumuskan dan melaksanakan program peningkatan mutu yang dibuat sendiri oleh sekolah. Sementara itu, pada pola baru, manajemen pendidikan sekolah memiliki wewenang lebih besar dalam pengelolaan lembaganya. Pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif dan partisipasi masyarakat makin besar. Untuk poin B, yaitu tujuan manfaat manajemen berbasis sekolah. Menurut Mulyasa 2006, tujuan manajemen berbasis sekolah yaitu yang pertama, peningkatan efisiensi. Antara lain diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Yang kedua, peningkatan mutu. Antara lain melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah, dan yang terakhir peningkatan pemerataan antara lain diperoleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah lebih berkonsentrasi pada kelompok tertentu. Sedangkan manfaat dari manajemen berbasis sekolah menurut Depdiknas tahun 2000, yaitu yang pertama, sekolah sebagai lembaga pendidikan lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya dibanding dengan lembaga lainnya. Yang kedua, sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan, sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, sekolah bertanggung jawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, orang tua, peserta didik, dan masyarakat pada umumnya. Yang keempat, sekolah dapat melakukan persaingan sehat dengan sekolah lain, yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orang tua, peserta didik, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat. Poin C, MBS atau manajemen berbasis sekolah dan peningkatan mutu pendidikan. Mutu dalam pengertian umum dapat diartikan sebagai derajat keunggulan suatu produk atau hasil kerja, baik berupa barang atau jasa. Mutu dapat bersifat abstrak namun dapat dirasakan, baik itu berupa barang atau jasa. Oleh karena itu, makna mutu akan berbeda antara orang yang satu dengan orang lainnya, tergantung dari sudut pandang dan kebutuhannya. Sales tahun 1993. Dalam konteks pendidikan, banyak pendapat tentang mutu. Namun demikian, kajian tentang mutu dalam pendidikan dapat ditinjau dari aspek input, proses, output, dan dampak serta manfaat. Penetapan standar untuk melihat mutu pendidikan masih banyak yang didasarkan pada keinginan yang kuat dari pengguna dan pemangku kepentingan pendidikan, termasuk pengguna dan pemangku kepentingan adalah siswa, guru, dan orang tua pengguna jasa pendidikan. Pengguna jasa lulusan yang menuntut kompetensi tertentu sebagai indikator kelayakan bagi yang bersangkutan untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan atau berbagai peran dalam kehidupan sosial yang merupakan output pendidikan. Untuk poin D, prinsip-prinsip MBS atau prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah. Menurut Nurcholish 2003, terdapat 4 prinsip untuk mengelola sekolah dengan menggunakan MBS, yaitu yang pertama, guru sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan pembelajaran dan mempunyai kewenangan untuk memilih, menentukan metode, alat, dan sumber belajar yang ia yakini efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, fleksibilitas.
Dalam pengelolaan sekolah, setiap sekolah dapat merencanakan tujuan dan program sekolah sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing, baik dari aspek sumber daya, keuangan, dan kebutuhan warga sekolah, orang tua, dan masyarakat. Selanjutnya, pada prinsip pengelolaan mandiri, MBS memberikan kewenangan kepada sekolah menjadi sistem pengelolaan secara mandiri. Yang terakhir, pada prinsip inisiatif, manusia mengakui bahwa manusia bukanlah sumber daya yang statis, melainkan dinamis. Oleh karena itu, potensi sumber daya manusia harus selalu digali, ditemukan, dan kemudian dikembangkan. Dengan demikian, lembaga pendidikan harus menggunakan pendekatan pengembangan sumber daya manusia. Poin E, karakteristik MBS. Manajemen berbasis sekolah memiliki 8 karakteristik utama menurut Nukolis 2003. Yang pertama, sekolah dengan MBS memiliki misi yang kuat yang mencerminkan harapan, nilai, dan keyakinan bersama warga sekolah. Misi ini menjadi landasan budaya organisasi dan arah kerja sekolah. Kedua, kegiatan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik lokal sekolah, sehingga memungkinkan sekolah mengelola perubahan secara mandiri. Yang ketiga, MBS menekankan perubahan strategi manajemen yang lebih manusiawi, demokratis, dan relevan dengan kebutuhan sekolah. Yang keempat, sekolah diberikan kewenangan dan keleluasaan dalam mengelola sumber daya, baik tenaga, dana, maupun sarana, untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kelima, MBS menuntut keterlibatan aktif semua pihak termasuk guru, orang tua, komite sekolah, dan dinas pendidikan. Yang keenam, MBS menekankan pentingnya hubungan antar manusia yang terbuka, kerjasama, semangat tim, dan komitmen bersama. Yang ketujuh, peran administrator atau kepala sekolah sangat krusial dalam mendukung keberhasilan MBS, baik dari segi kepemimpinan maupun kualitas pribadi. Yang terakhir, efektivitas sekolah dalam MBS diukur melalui indikator multi-tingkat dan multi-segi yang mencakup seluruh aspek pengembangan akademik dan manajemen sekolah. Untuk poin F, fungsi-fungsi manajemen berbasis sekolah. Secara eksplisit, MBS 2004 menyatakan bahwa fungsi-fungsi yang sebagian porsinya dapat digarap oleh sekolah dalam kerangka ini meliputi: yang pertama, proses belajar mengajar, perencanaan dan evaluasi program sekolah. Yang ketiga, pengelolaan kurikulum dan pengelolaan ketenagaan. Yang kelima, pengelolaan peralatan dan perlengkapan. Yang keenam, pengelolaan keuangan. Yang ketujuh, pelayanan siswa. Yang ke-8, hubungan sekolah masyarakat. Dan terakhir, pengelolaan iklim sekolah.